Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman kelas A32 yang berbahagia. Saya Desi Mulyani dari kelas A32 dengan nomor induk mahasiswa 2281131562. Mahasiswa dari program jarak jauh Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Selain berperan sebagai seorang mahasiswa, saya di sini juga berperan sebagai seorang pendidik atau guru pada salah satu yayasan yang ada di Kecamatan Nolotantan, yakni sebagai guru RA Sabilul Mutakin yang berlokasi di Jalan Duku 1C Dusun Malipunjaya, Desa Nologedang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dan pada lembaga ini saya dipercaya sebagai guru kelas B yang sekaligus turut terlibat dalam pengelolaan administrasi pengembangan kurikulum. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan sebuah pemaparan tentang salah satu inovasi yang dihadapi oleh lembaga tempat saya mengabdi, yaitu inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Lembaga Pendidikan Raudatul Atfal. Sebagai pendidik, mungkin bukan hanya saya atau pendidik yang lainnya juga, tentu saja menginginkan hal terbaik untuk lembaga ataupun peserta didik. Apalagi jika lembaga tersebut berada pada suatu daerah yang letak geografisnya dikelilingi oleh perbukitan, sehingga cukup sulit untuk memperoleh jaringan internet yang stabil. Oleh karena itu, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal, efisien, serta menyenangkan bagi peserta didik, saya merasa perlu mengulas tentang hal ini dengan harapan semoga pemerintah lebih memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya yang tentu saja memiliki kondisi yang sama seperti lembaga pendidikan yang ada di sekitar Raudatul Atfal Sabilul Mutakin. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Lembaga Raudatul Atfal Sabilul Mutakin merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini berbasis Islam yang telah berdiri selama lebih dari 10 tahun. Sebagai lembaga yang berada di daerah pinggiran, kami menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sarana belajar, sumber daya guru yang belum merata dalam hal kompetensi TIK, serta minimnya akses informasi digital bagi peserta didik dan orang tua, di mana hal tersebut disebabkan karena kurangnya variasi metode pembelajaran yang interaktif. Metode pembelajaran yang digunakan saat ini masih cenderung konvensional, sehingga kurang mampu menarik perhatian siswa dalam minat belajar. Keterbatasan dalam variasi metode interaktif membuat proses belajar menjadi monoton dan tidak melibatkan siswa secara aktif. Hal ini dapat mengurangi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Metode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan mengulang seringkali membuat siswa merasa bosan dan kurang terlibat. Tanpa variasi dalam metode seperti diskusi, kelompok, permainan edukatif, atau pembelajaran berbasis proyek, siswa kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi aktif yang berdampak pada motivasi, keterampilan berpikir kritis, dan pemahaman materi yang lebih mendalam. Penyebab yang kedua yakni proses administrasi yang manual. Kegiatan administrasi yang masih dilakukan secara manual memakan waktu dan tenaga yang cukup besar. Pencatatan kehadiran, pengelolaan data siswa, serta pelaporan kepada yayasan dan orang tua
menjadi lebih kompleks dan mempengaruhi efisiensi operasional lembaga. Proses ini juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam data yang dapat mengganggu pengambilan keputusan. Administrasi manual mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi guru dan staf, mengurangi waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengajaran. Kesalahan dalam pencatatan data, kehadiran, atau nilai dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat, merugikan siswa dan orang tua, serta menghambat pengambilan keputusan strategis oleh manajemen lembaga. Dan penyebab yang ketiga yaitu komunikasi terbatas antara guru dan orang tua. Komunikasi antara guru dan orang tua masih terbatas pada waktu tertentu saja, seperti pertemuan bulanan, di mana hal tersebut mengakibatkan orang tua tidak selalu mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan anak-anak mereka. Kurangnya komunikasi yang intensif dapat mengurangi keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Keterbatasan komunikasi membuat orang tua kesulitan untuk memahami kebutuhan dan kemajuan anak di sekolah. Tanpa informasi yang rutin dan jelas, orang tua mungkin merasa terputus dari proses pendidikan, sehingga kurang berperan aktif dalam mendukung belajar di rumah. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dukungan yang diberikan kepada anak. Dan penyebab yang keempat yaitu kurangnya pemahaman orang tua tentang media digital. Banyak orang tua yang belum memahami penggunaan media digital dan teknologi informasi. Hal ini menghambat mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran anak, terutama dalam memanfaatkan platform digital yang dapat mendukung pendidikan di rumah. Minat orang tua untuk belajar tentang teknologi juga bervariasi, yang dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Keterbatasan pemahaman orang tua tersebut tentang teknologi digital menghalangi mereka untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia secara online. Variasi minat dan kemampuan belajar teknologi membuat beberapa orang tua merasa tersaingi, sehingga mengurangi kesempatan untuk berkolaborasi dengan guru dan mendukung perkembangan akademis serta sosial anak di rumah. Penyebab yang kelima yaitu jaringan listrik dan internet yang kurang memadai. Bapak Ibu sekalian, kondisi geografis lembaga yang berada di daerah terpencil mengakibatkan akses terhadap jaringan listrik dan internet sangat terbatas. Tanpa jaringan yang memadai, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran menjadi sulit, sehingga mengurangi kesempatan siswa untuk mengakses sumber belajar digital. Ketidakstabilan listrik juga menghambat penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Keterbatasan akses listrik dan internet di daerah tersebut menghambat integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, membatasi akses siswa terhadap materi pembelajaran digital yang inovatif. Ketidakstabilan pasokan listrik mengganggu kegiatan belajar, mengurangi efektivitas penggunaan perangkat teknologi, dan menghalangi pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di era digital. Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan pengelolaan lembaga tentu memiliki tantangan, hambatan, serta inovasi. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan menjadi semakin penting, terutama di lembaga-lembaga pendidikan yang berada di daerah terpencil, seperti Lembaga Raudatul Atfal Sabilul Muttaqin. Dengan tantangan akses jaringan yang terbatas, inovasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah cara pembelajaran dan pengelolaan lembaga. Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, efektif, dan efisien,
serta meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Melalui rancangan ini, kami berharap dapat mengoptimalkan potensi TIK untuk mendukung proses pembelajaran dan administrasi di lembaga kami. Hal tersebut memiliki manfaat utama. Yang pertama, di bidang aksesibilitas pembelajaran. Yang pertama yaitu pengenalan media digital. Dengan memperkenalkan anak-anak kepada media digital sejak dini, kita membantu mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan teknologi yang semakin kompleks. Pengenalan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dasar tentang penggunaan perangkat, tetapi juga membentuk sikap positif terhadap pembelajaran berbasis teknologi. Anak-anak yang terbiasa dengan media digital cenderung lebih cepat memahami konsep-konsep baru dan lebih terbuka terhadap metode pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, ada penyampaian materi yang beragam. Materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai format seperti video, e-book, atau aplikasi interaktif memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Dengan cara ini, konsep-konsep yang sulit dapat dijelaskan melalui visual dan interaksi sehingga meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Misalnya, video animasi dapat membuat pelajaran matematika lebih menarik, sementara aplikasi game edukatif dapat memperkuat keterampilan membaca dan berhitung. Penggunaan media digital juga memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan materi yang diakses secara online atau diunduh, siswa dapat mempelajari materi tambahan di luar jam sekolah, meningkatkan kemandirian mereka dalam belajar. Ini penting untuk membangun disiplin dan tanggung jawab pada anak-anak, yang merupakan keterampilan hidup yang berharga. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan siswa. Materi pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa selama proses belajar. Ketika anak-anak aktif berpartisipasi dan pembelajaran, mereka cenderung lebih termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Ini menghasilkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan mengurangi kebosanan yang seringkali muncul dalam metode pengajaran tradisional. Selanjutnya yakni meningkatkan hasil belajar. Dengan aksesibilitas yang lebih baik terhadap sumber belajar dan metode pembelajaran yang lebih menarik, siswa memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan hasil belajar yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis teknologi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap materi dan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Manfaat yang keenam yaitu komunikasi terbuka dengan orang tua dan stakeholder. Komunikasi yang lebih terbuka dan efektif memungkinkan orang tua untuk lebih terlibat dalam proses pendidikan anak, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang terbuka dan efektif antara sekolah dan orang tua sangat penting dalam menciptakan kemitraan yang kuat. Dengan memanfaatkan platform digital seperti aplikasi komunikasi atau grup media, orang tua dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan akademis anak mereka. Ini membantu orang tua merasa lebih terlibat dan berkontribusi dalam proses pendidikan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Melalui saluran komunikasi yang efektif, orang tua juga dapat memberikan umpan balik mengenai metode pengajaran, materi yang disampaikan, dan kemajuan anak. Umpan balik ini sangat berharga bagi guru untuk mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan mereka, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang diperlukan. Dengan demikian, komunikasi dua arah ini menciptakan proses pembelajaran yang lebih responsif dan adaptif. Komunikasi yang terbuka juga meningkatkan transparansi dalam proses pendidikan.
Orang tua dapat lebih memahami kurikulum yang diterapkan, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Ketika orang tua merasa bahwa mereka memiliki informasi yang cukup, mereka lebih percaya diri dalam mendukung pendidikan anak, baik di rumah maupun di sekolah. Dan dengan membangun saluran komunikasi yang kuat, sekolah dapat menciptakan komunitas yang lebih solid antara guru, orang tua, dan stakeholder lainnya. Keterlibatan berbagai pihak dalam acara sekolah, diskusi, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkuat hubungan dan membangun rasa kepemilikan terhadap pendidikan anak. Komunitas yang solid juga dapat memberikan dukungan moral dan sumber daya tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Ketika komunikasi antara orang tua dan sekolah berjalan dengan baik, masalah yang muncul dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Orang tua yang merasa nyaman, berbagai kekhawatiran dan atau tantangan yang dihadapi anak mereka dapat membantu guru dalam merancang intervensi yang tepat. Ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Bapak Ibu sekalian, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi yang terbuka dan efektif antara sekolah, orang tua, dan stakeholder lainnya sangat vital dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sukses. Dengan meningkatkan keterlibatan orang tua, menyediakan umpan balik yang konstruktif, dan membangun transparansi, lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik untuk siswa. Oleh karena itu, pengembangan strategi komunikasi yang baik harus menjadi prioritas bagi setiap lembaga pendidikan yang ingin mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh lembaga tersebut yakni 1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, di tengah optimisme tersebut terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. 3 isu utama yang sering muncul adalah keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata di kalangan guru, keterbatasan perangkat digital, serta akses internet dan gawai yang tidak merata di antara siswa dan orang tua. Yang kedua yakni keterampilan TIK yang belum merata. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan TIK di pendidikan adalah ketidakmerataan keterampilan TIK antara guru. Tidak semua guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Beberapa guru mungkin merasa tidak nyaman menggunakan perangkat digital, sementara yang lain mungkin tidak tahu cara memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang tersedia. Hal ini dapat menghambat penerapan TIK secara efektif dalam kelas, mengurangi potensi manfaat yang dapat diperoleh siswa. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengadakan pelatihan rutin yang fokus pada pengembangan keterampilan TIK bagi guru, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Hambatan yang selanjutnya yakni keterbatasan perangkat digital. Tantangan lain yang signifikan adalah keterbatasan perangkat digital di sekolah. Banyak lembaga pendidikan, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak memiliki cukup perangkat untuk mendapatkan pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini menciptakan ketidakadilan di antara siswa, di mana sebagian siswa dapat mengakses materi pembelajaran digital, sementara yang lain tidak. Keterbatasan ini dapat mengurangi efektivitas inovasi TIK dan menciptakan kesenjangan dalam pengalaman belajar. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga pendidikan perlu mencari dukungan dari pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menyediakan perangkat yang diperlukan. Selain itu, penggunaan model pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan sumber daya yang ada juga dapat menjadi solusi sementara. Sedangkan penghambat yang keempat yaitu akses internet dan gawai yang tidak merata. Letak kondisi geografis yang sulit seringkali menjadi penghalang signifikan dalam mengakses internet yang stabil, terutama bagi lembaga pendidikan di daerah terpencil seperti RA Sabilul Mutakin. Tidak semua wali murid memiliki gawai atau akses internet yang memadai, yang membuat mereka tidak dapat mendukung pembelajaran berbasis digital di rumah. Ketidakstabilan jaringan internet juga menjadi kendala di mana meskipun ada akses, kecepatan, dan kestabilan seringkali tidak memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang membutuhkan koneksi stabil. Dalam situasi ini, sekolah perlu mempertimbangkan pendekatan alternatif seperti menyediakan materi pembelajaran dalam format offline yang bisa diakses tanpa perlu koneksi internet dan atau mengadakan kelas tambahan di sekolah untuk memastikan semua siswa mendapat akses yang sama terhadap pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, solusi yang mungkin bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan penting untuk merumuskan solusi yang efektif. Berikut ada 5 solusi yang diusulkan, yakni pelatihan teknologi informasi secara rutin bagi guru, pengajuan proposal untuk memperoleh bantuan perangkat, dan menyediakan pembelajaran yang bisa diakses secara offline, serta kerjasama dengan masyarakat dan program edukatif untuk wali murid dapat menjadikan langkah strategis untuk mengatasi hambatan yang ada. Solusi yang pertama tadi ada pelatihan teknologi informasi dan komunikasi rutin bagi guru. Salah satu solusi utama adalah menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan TIK bagi guru. Pelatihan ini harus mencakup dasar-dasar penggunaan perangkat, aplikasi pembelajaran yang relevan, serta metode pengajaran inovatif yang dapat diterapkan di kelas, dengan mengundang para guru untuk datang ke lokasi yang memiliki akses jaringan yang lebih memadai. Pelatihan dapat dilakukan secara lebih efektif dan interaktif. Kegiatan ini tidak hanya akan membekali guru dengan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, guru akan lebih siap untuk mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Sedangkan solusi yang kedua disebutkan bahwa pengajuan proposal untuk bantuan perangkat. Keterbatasan perangkat digital dapat diatasi dengan mengajukan proposal kepada pemerintah desa atau dinas pendidikan untuk mendapatkan bantuan perangkat tambahan seperti tablet atau laptop. Proposal ini harus diisi dengan data yang mendukung, termasuk alasan kebutuhan perangkat, rencana penggunaan, dan dampak positif yang diharapkan. Dengan dukungan perangkat yang memadai, siswa akan memiliki akses lebih baik terhadap materi pembelajaran digital yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Pendekatan ini juga menunjukkan komitmen lembaga pendidikan untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab dan produktif. Sedangkan solusi yang ketiga disebutkan yaitu materi pembelajaran yang bisa diakses secara online atau offline. Dalam menghadapi kendala akses internet yang tidak merata, penyediaan materi pembelajaran digital yang dapat diunduh dan diakses secara offline menjadi solusi yang sangat penting. Dengan menyediakan materi dalam format yang dapat diakses tanpa koneksi internet, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Selain itu, pengiriman materi melalui platform seperti WhatsApp kepada wali murid akan membantu mereka mendukung proses belajar di rumah. Dengan cara ini, pembelajaran tidak terbatas pada jam sekolah dan siswa
dapat terus mengembangkan pengetahuan mereka meskipun tidak memiliki akses internet yang stabil. Solusi selanjutnya yaitu kerjasama dengan masyarakat. Menggalang dukungan dari masyarakat untuk menyediakan akses internet di lingkungan sekitar lembaga pendidikan juga merupakan langkah strategis. Membangun hotspot Wi-Fi di daerah publik seperti balai desa atau pusat komunitas dapat memberikan akses yang lebih baik bagi siswa dan orang tua. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas tertentu. Dengan adanya dukungan komunitas, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, serta masyarakat akan lebih memahami pentingnya pendidikan berbasis teknologi. Sedangkan solusi yang kelima yaitu program edukatif untuk wali murid. Pentingnya melibatkan wali murid dalam proses pendidikan tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, mengadakan sesi informasi dan pelatihan tentang cara penggunaan media digital serta mendukung pembelajaran anak di rumah merupakan solusi krusial. Program edukasi ini akan membantu wali murid meningkatkan literasi digital mereka sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pendidikan anak. Dengan pengetahuannya lebih baik tentang teknologi, wali murid dapat membantu anak-anak mereka menghadapi tantangan pembelajaran di era digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan khususnya di lembaga pendidikan anak usia dini seperti Raudatul Atfal Sabilul Muttaqin diharapkan mampu memiliki potensi keberhasilan yang cukup tinggi. Berbagai faktor yang mendukung keberhasilan inovasi ini mulai dari semangat dan dukungan sumber daya manusia hingga kesiapan orang tua dalam mendukung metode baru pembelajaran. Harapan potensi keberhasilan ada beberapa yang kami harapkan. Yang pertama yaitu semangat guru dan dukungan dari kepala sekolah merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan inovasi. Jika guru memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan menerapkan TIK dalam proses pembelajaran, maka mereka akan lebih proaktif dalam mencari solusi dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Sedangkan potensi yang kedua yaitu sebagian besar orang tua di lingkungan RA Sabilul Muttaqin sudah familiar dengan aplikasi WhatsApp yang menjadi salah satu alat komunikasi utama dalam proses pembelajaran. Ketersediaan platform ini memudahkan komunikasi antara sekolah dan orang tua, sehingga orang tua dapat lebih terlibat dalam mendukung proses belajar anak di rumah. Sedangkan harapan potensi keberhasilan yang ketiga yaitu dari materi TIK yang dirancang untuk anak usia dini dapat diolah menjadi bentuk yang menyenangkan dan menarik. Dengan desain yang sesuai dengan perkembangan anak, materi pembelajaran dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Hal ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengeksplorasi lebih lanjut. Ketika pembelajaran terasa menyenangkan, anak-anak akan lebih terbuka untuk menerima dan memahami materi yang diajarkan. Saran dan harapan saya terhadap pemerintah. Demi keberhasilan inovasi ini, saya sangat mengharapkan pihak pemerintah dan dinas pendidikan terkait memberikan perhatian lebih terhadap lembaga RA yang ada di pedesaan, terutama yang berada pada dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana dan pelatihan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga berharap inovasi yang diterapkan di RA Sabilul Muttaqin dapat menjadi model yang dapat diadopsi oleh RA lainnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan produktif. Dengan demikian, seluruh lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik dan berdaya saing di masa depan. Dari kesimpulan inovasi tersebut yang telah dipaparkan, dapat saya simpulkan yaitu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang komunikasi yang efektif,
RA Sabilul Mutakin tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi generasi mendatang. Dengan dukungan yang tepat dan komitmen dari semua pihak, harapan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan inovatif dapat terwujud. Inovasi ini diharapkan bukan hanya menjadi langkah-langkah awal, tetapi juga tonggak penting dalam perjalanan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman kelas A32 sekalian, demikianlah salah satu inovasi yang dapat saya sampaikan atau dapat saya paparkan yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan Raudatul Atfal Sabilul Mutakin. Semoga dengan adanya pemaparan inovasi ini dapat membuka pemerintah atau lembaga terkait untuk lebih memperhatikan RA Sabilul Mutakin atau RA lainnya yang memiliki letak geografis yang kurang memadai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.